Masih ngomongin tentang perang, hari ini kita mundur flashback ke masa lalu. Intan mau ngebahas pertempuran yang terjadi antara China dan Vietnam di tahun 1979. Tahu nggak, Vietnam itu negara yang bandel dalam sejarah perang. Bayangin aja, di zaman modern ini dia sudah berani melawan 3 kekuatan besar dunia. Perancis, China, Amerika. Dan yang bikin sejarawan itu geleng-geleng kepala, Vietnam tidak benar-benar kalah. Amerika, Prancis, China pulang kampung semua. Makanya Vietnam itu sering dijadikan contoh ketahanan militer yang luar biasa dalam sejarah. Tapi maksudnya nggak benar-benar kalah itu apa, dan kenapa tiba-tiba ada drama China melawan Vietnam di tahun 1979. Dajiahao, wo jiao Intan. Hoan lai dao wo de Bintao Dynasty. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria dari Eric Lim. Semangat terus. Makasih buat teman-teman yang mau mendukung channel ini. Teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya ada di deskripsi ya. Di Saweria atau PayPal teman-teman bisa menulis message yang mana message-nya itu akan Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Semua bermula dari negara tetangga Vietnam, yaitu Kamboja yang sekarang terkenal dengan scammernya tuh. Di akhir tahun 1970-an, negara Kamboja ini dipimpin oleh sebuah rezim yang sangat terkenal kejam, yaitu Khmer Merah, yang dipimpin oleh Pol Pot. Pemerintahan ini dikenal sangat brutal. Selama mereka berkuasa, diperkirakan sekitar 1/4 penduduk Kamboja meninggal akibat kebijakan ekstrim rezim Khmer Merah. Karena itulah rezim Khmer Merah sering disebut sebagai salah satu pemerintahan paling brutal dalam sejarah modern. Tapi ada satu hal yang penting. Pemerintahan Khmer Merah ini didukung oleh China. Sementara hubungan Vietnam dan Kamboja itu semakin panas. Pasukan Khmer Merah beberapa kali menyerang desa-desa yang ada di perbatasan Vietnam. Kenapa? Ya, hubungannya Vietnam sama Kamboja itu sudah nggak akur ya sejak ratusan tahun yang lalu. Banyak orang Kamboja merasa Vietnam itu mau memperluas wilayahnya ke daerah yang dianggap milik Kamboja. Salah satunya ya wilayah di sekitaran Delta Mekong. Sentimen sejarah inilah yang dimanfaatkan oleh Pol Pot. Dia menanamkan propaganda ke rakyatnya kalau Vietnam itu musuh. Dia kepengen menguasai Kamboja. Akibatnya, tentara Khmer Merah sering melakukan serangan-serangan kecil ke wilayah perbatasan Vietnam. Salah satu serangan yang paling terkenal terjadi pada tahun 1978 di desa Bacuk, Vietnam. Dalam peristiwa itu, ribuan warga sipil Vietnam dibantai. Sebagian sejarawan-sejarawan ini percaya bahwa Kamboja melakukan itu sengaja untuk mancing konflik. Kamboja itu ingin melihat dua hal. Yang pertama, dia berharap kalau Vietnam itu takut sama dia dan menyerah. Itu yang pertama. Yang kedua, andai kata terjadi bentrokan antara Kamboja dan Vietnam, dia berharap China itu ngebantu. Tapi perhitungannya salah. Vietnam kehilangan kesabaran ya kan, lawong desanya nggak ngapa-ngapain diserang terus kayak gitu. Sehingga pada akhir tahun 1978 Vietnam ini memutuskan untuk menyerang Kamboja. Dalam waktu singkat Vietnam itu berhasil menjatuhkan pemerintahan Pol Pot dan mengakhiri kekuasaan Khmer Merah. Bagi Vietnam ya dia nggak ada jalan lain. Ini satu-satunya jalan supaya Kamboja itu nggak mengganggu dia di perbatasan. Tapi bagi China, ini masalah besar. Sekutu mereka dijatuhkan sama Vietnam. Apalagi Vietnam pada saat itu bestian sama Uni Soviet. Yang mana Uni Soviet adalah musuh besar China. Di mata China, Vietnam itu negara yang berbahaya, dekat sama musuh. Ditambah lagi perlakuan etnis Tionghoa di Vietnam itu diperlakukan dengan buruk. Pemimpin China pada saat itu Deng Xiaoping, dia merasa bahwa Vietnam ini perlu dikasih pelajaran. Maka pada tanggal 17 Februari tahun 1979, China menyeberangi Vietnam dan pertempuran besar pun terjadi.
Sebenarnya ya, China dan Vietnam sendiri itu hubungannya itu sudah mulai memanas sejak tahun 1978. Pada September 1978, para petinggi militer China dari PLA alias People Liberation Army mulai membahas kemungkinan operasi militer terhadap Vietnam. Bagi China, Vietnam ini sudah kelewat batas. Selain dia berani nyerang Kamboja pada tanggal 25 Desember 1978 tuh, yang tadi Intan bilang meruntuhkan pemerintahannya Khmer Merah. Selain itu ada bentrokan kecil di perbatasan Vietnam dan China yang makin sering terjadi. Di mata China ini, Vietnam ini terlalu berani dan terlalu ekspansif di Asia Tenggara. Di tengah situasi itu, pemimpin China Deng Xiaoping itu mulai bergerak. Di awal tahun 1979, dia mulai melakukan perjalanan ke berbagai negara. Dia kepengen lihat reaksi dunia apabila China menyerang Vietnam. Salah satu kunjungan paling penting adalah ke Amerika pada 29 Januari 1979. Deng Xiaoping ketemu Presiden Amerika saat itu Jimmy Carter. Pas ini China sama Amerika masih bestian ya guys ya. Dan dalam pertemuan itu Deng Xiaoping secara belak-belakan mengatakan bahwa Vietnam sudah terlalu nakal dan perlu diberi pelajaran. Tujuan utamanya jelas, China kepingin memastikan apabila China menyerang Vietnam, Amerika diem aja, tidak menghalang-halangi, dan Uni Soviet tidak turun campur. Cuman itu doang. Presiden Amerika pada saat itu, Jimmy Carter, itu tidak ngasih jawaban yang tegas. Jawabannya itu muter-muter, bahasa-bahasa diplomatik gitu, yang mana hitam enggak, putih enggak. Terus ya China itu nanggep kalau ini adalah persetujuan diem-diem. Saking aja Jimmy Carter itu enggak mungkin, oh iya silakan setuju aku mendukung, enggak mungkin ngomong kayak gitu. Deng Xiaoping akhirnya balik ke China pada tanggal 8 Februari 1979. Ayo gas! Pada tanggal 11 Februari 1979 dikeluarkan perintah resmi untuk pasukan terutama di Guangxi dan Yunnan untuk bersiap karena tanggal serangan sudah ditentukan, yaitu 17 Februari 1979. Dan pada hari itu sekitar 200.000 tentara dari China, yaitu People Liberation Army alias PLA, bergerak masuk ke Vietnam Utara. Mereka tidak datang sendirian. Sekitar 200 tank ikut dibawa, termasuk Type 59 tank, Type 62 tank, dan Type 63 tank. Ini bukan operasi kecil-kecilan loh. Bahkan bisa dibilang ini adalah operasi besar sejak Sino-Indian War tahun 1962. Jadi ini bukan sekedar cek ombak doang ya. Serangan China itu dilakukan dari dua arah sekaligus. Dari timur, pasukan dipimpin oleh Xu Shiyou. Targetnya provinsi-provinsi penting di Vietnam seperti Cao Bang, Lang Son, dan Quang Ninh. Sementara di barat, pasukan dipimpin oleh Yang Te-je, yang mana menargetkan provinsi Ha Tu Yen, Huang Lien Son, dan Lai Chai. Pertempuran berlangsung dengan sengit di berbagai kota. Menariknya, pertempuran ini tidak berlangsung lama ya. Sebulan setelah China mendatangi Vietnam, tepatnya pada tanggal 16 Maret 1979, China mundur balik ke negaranya sendiri. Nah, ini nih lucunya sejarah. Dua-duanya ngaku sebagai pemenang. China merasa dia sudah berhasil menghancurkan Vietnam. Vietnam merasa dia berhasil memukul mundur China. Lah, kok bisa? Bukannya biasanya yang mundur itu yang kalah nih. Ya nggak segampang itu. Deng Xiaoping itu dari awal bilang tujuan dari perang ini dia tuh kepingin ngasih pelajaran ke Vietnam, bukan menguasai Vietnam. Jadi Deng Xiaoping itu merasa dia sudah menghancurkan Vietnam secara sukses. Fasilitas militernya hancur, pasukannya Vietnam juga banyak yang tewas. Vietnam mengalami kesulitan ekonomi dan militer yang cukup parah. Jadi China itu sudah merasa puas dengan hasil itu dan mereka merasa mission accomplished. Tapi di sisi lain Vietnam bilang, loh aku ini tidak menyerah, aku tetap berdiri tegak. Aku nggak mundur melawan China. Bahkan Vietnam tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan mereka di Kamboja. Jadi makanya Vietnam juga merasa bahwa yang menang itu dia. China tidak berhasil memaksa Vietnam
tunduk kepada China, Vietnam juga tidak benar-benar mengalahkan China secara militer. Karena itu dalam sejarah pertempuran ini disebut pemenangnya itu gak jelas. Walaupun pertempuran ini cuma berjalan 1 bulan, bisa dibilang pertempuran ini hasilnya brutal. Ribuan tentara dari kedua belah pihak banyak yang tewas. China bahkan mengalami kerugian ekonomi sampai 3,45 miliar yuan. Sampai ya rencana ekonomi China tahun 1979 sampai 80 itu terganggu. Kalau dirangkum, ini perangnya itu singkat. Korbannya banyak, tapi hasilnya nggak jelas. Yang paling kasihan dari kejadian ini adalah etnis Tionghoa yang tinggal di Vietnam pada saat itu. Ya gimana mereka tinggal di Vietnam tapi punya darah China? Ya pas dua negara ini tegang, mereka otomatis ikut ditarik ke dalam konflik. Padahal mereka sendiri nih pengennya itu hidup tenang, jualan, makan, tidur, selesai. Pasca perang, pemerintah Vietnam pada saat itu mulai mencurigai etnis Tionghoa yang tinggal di Vietnam. Mereka dicurigai mendukung China. Sehingga muncul kebijakan-kebijakan keras kayak ada tekanan intimidasi, penyitaan properti, bahkan di beberapa tempat ada laporan kekerasan terhadap etnis Tionghoa. Banyak keluarga dipaksa meninggalkan rumah dan tempat usaha mereka, sebagian diusir, sebagian ya lari kabur dengan sendirinya. Jumlahnya nggak sedikit loh. Beberapa tahun itu orang-orang Tionghoa yang eksodus ke negaranya sendiri itu bisa mencapai ratusan ribu jiwa. Nah loh, yang konflik negaranya yang menderita rakyatnya, iya kan? Orang-orang yang sebenarnya nggak ikut perang, nggak pegang senjata, paling banter pegang sendok sama sumpit, tapi ya ikut-ikutan terkena dampaknya. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.